Arah Sarkem. Sarkem. Kesana terus ya? Sarkem, Pasar Kembang. Iya. And what is this? Yang perawan gitu ada nggak ya, Pak? Halo guys, selamat malam. Saat ini saya sedang berada di tengah jantung kota Yogyakarta, tepatnya berada di titik 0 km. Nah, pemirsa tahu nggak sih Yogyakarta itu memiliki berjuta wisata dan sejuta cerita tentunya ya. Salah satu yang menarik adalah orang yang mengenalnya dengan Pasar Kembang, yaitu Sarkem. Nah, di sini merupakan dunia malam yang sering digandrungi oleh para pria berhidung belang. Namun bagaimana ceritanya ya ketika saya datang ke sana, berpura-pura nggak ada duit, kemudian ingin bermain dengan orang di sana. Namun sebelum kita ke sana, kita tanya-tanya dulu dong. Kira-kira siapa yang tahu nih Sarkem itu seperti apa? Yuk, ikuti perjalanan saya. Halo Bang. Halo. Siapa namanya? Rizky. Rizky. Dari mana Rizky? Magelang. Magelang. Kok sendirian? Jomblo sih ya? Wah. Gini Bang, tahu nggak sih di Yogyakarta itu ada satu tempat di mana tuh orang kadang sering ke sana. Tahu nggak? Sarkem tahu nggak Sarkem? Saya Pak, baru tangkap apa? Nek Sarkem itu teleponnya ya Pak? Arah Sarkem. Sarkem. Kesana terus ya? Excuse me, I wanna say, I wanna ask something. Do you know Sarkem? Sarkem? Sarkem. What is Sarkem? Pasar Kembang. Nggak tahu Sarkem ya, Bang? Ya udah, makasih ya, Bang. Ya. Thank you. Sarkem, Pasar Kembang. Iya. And what is this? Bang, mau tanya Bang, apa arah Sarkem itu kemana ya, Bang? Sana ya? Oh. Sarkem? Iya. Sarkem? Sarkem, sorry. Jauh ya? Lurus terus nanti ada rel kereta api. Ambil kiri. Bengi ramai hanjangnya Pak, dalu. Kalau malam ini rame banget. Nggak pernah jaga di sana? Enggak Nggak pernah. Nggak boleh ya? Ya kalau jualan boleh tapi enggak di sana nanti terganggu yang enggak. Makasih ya Bang. Iya sama-sama. Kira-kira tuh Sarkem tuh tempat apa nih menurut Abang nih? Tempat prostitusi. Oh itu sih, sering kesana sini, ya kan? Enggak lah. Free sex? Ya, prostitution. Yes, okay. I don't get what you were saying. Oh, do you ever go there? Do I have what? Do you ever go there? To? Do you Yes. ever Yes. go there Where? in Pasar Kembang or Sarkem? No. No. Oh, yes, I just berawal dari penasaran saya untuk datang ke tempat lokalisasi yang berada di Yogyakarta yang dinamakan dengan Pasar Kembang alias Sarkem. Sebelum saya datang ke sana, saya melakukan survei terhadap orang-orang di sekitar area Malioboro untuk menanyakan di manakah arah Sarkem itu dan apa tanggapan mereka mengenai Sarkem. Kalau itu tempat apa sih ya Mbak kalau menurut Mbak? Nggak tahu ya. Oh. Itu biasanya tempat apa sih Bang? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Terima kasih ya Bang. Now I understand the question and can answer it. Yes. So the question is, do I know about Sarkem? Yeah. No, I don't know Yes, about yeah, Sarkem. okay. Thank you. That's sir. all this? Oh, Okay. yeah, thank you. Dari kebanyakan survei yang saya dapatkan, mereka tidak tahu apa itu Sarkem dan di mana tempatnya. Namun tidak sedikit dari mereka yang tahu di mana letak Sarkem itu. Perjalanan pun berlanjut ketika saya menelusuri jalan demi jalan dan akhirnya saya menemukan gang di area Malioboro di mana itu merupakan tempat lokalisasi. Ketika saya masuk ke dalam gang tersebut, berderetan orang berjajar menjaga keamanan dan kami pun harus memberikan Rp5.000 kepada mereka untuk keamanan. Namun saya merasa itu mungkin adalah sebuah kewajiban yang kita harus lakukan
atau prosedur yang harus kita berikan kepada mereka untuk menjamin keamanan kita. Perjalanan pun berlanjut ketika saya terus menelusuri gang demi gang, lorong demi lorong yang ada di situ. Kemudian saya bertemu dengan bapak-bapak, di mana dia dengan semangatnya menawarkan jajanannya. Dan di dalam rumahnya saya melihat segerombolan orang wanita, bagaikan orang terperangkap dalam penjara, pemirsa. Saya merasa kasihan. Jiwanya tidak merdeka karena harus dipasung oleh seorang yang harus dia ikuti. Dia menawarkan harga yang bervariatif mulai dari 200.000 sampai dengan 500.000 rupiah. Namun menurut saya itu tidak adil. Menurut saya tidak adil harga yang diberikan, dan ya itulah ketidakadilan dunia. Di sisi lain orang memilih di situ untuk bekerja, di sisi lain di situ harus menafkahi anak. Namun di sisi lain ada norma-norma yang berjalan di masyarakat yang tidak mengharuskan hal tersebut terjadi. Di sebuah perjalanan saya juga menemukan beberapa pedagang. Dan saya sempat mengobrol dengan seorang bapak, di mana saya menceletuk menanyakan, apakah ada di sini Pak seorang yang masih perawan? Namun bapaknya menjawab, oh tidak Mas, di sini tidak menjual perawan. Di sini hanya khusus ibu-ibu yang sudah berumah tangga, yang sudah punya anak. Karena dia bilang, oh di sini kalau perawan bisa ditangkap oleh polisi Mas, atau diringkus oleh para wartawan yang sedang menyamar menjadi mata-mata. Paling murah berapa sih Pak? Hah? Murah 200. Berapa dong? 200. Oh, 200. Yang perawan itu ada nggak ya Pak? Apa? Nggak ada. Susah ya Pak? Nggak boleh. Aneh-aneh. Wartawan ya, tukang penjara. Perjalanan pun berlanjut ketika saya mendatangi salah seorang wanita yang duduk berbaju biru di sana. Dan saya berbilang padanya, Mbak, harganya berapa? Dia bilang harganya 150, harga yang cukup murah menurut saya untuk menjual dirinya dengan harga segitu. Namun satu hal yang menjadi miris menurut saya adalah ketika dia mau menurunkan harganya menjadi 100.000 rupiah. Dan apa yang terjadi? Dia hanya mendapatkan uang 30.000 rupiah karena yang 70.000 rupiah untuk membayar sewa kamarnya. Sungguh rasanya tidak adil bagi seorang manusia pada normalnya. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Kini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang ia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Terkadang dia tersenyum dalam tangis, terkadang dia menangis dalam senyuman.
tersenyum. Itu sepenggal lirik yang ditulis oleh Titiek Puspa kiranya menggambarkan kehidupan sang kupu-kupu malam. Kadang dia menangis Pemirsa, dalam demikian tadi liputan senyuman. yang menggambarkan sedikit tentang kehidupan malam di Sarkem, Yogyakarta. Oh, apa yang terjadi? Najwa Shihab pernah mengutip bahwa prostitusi bukan hanya soal dosa, melainkan ketidakadilan, nafkah yang tak merata. Lantas semua ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Anda? Tanggung jawab saya? Bukan. Ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Tugas kita adalah merangkul mereka, bukan memukul. Mengajak mereka, bukan mengejek. Terima kasih, saya Mas Roy. Kini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Oh, apa yang terjadi? Terjadilah yang dia tahu